Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, harus makan daging, semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa aqdil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wal ulama al-amilin wa jami'i awliya'illahi ta'ala bi masyarakat wa maghrib wa bari wa bahriha wa jami'i masyarakat fi din wa sunan Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani wa Sayyid al-Imam As-Sayyid Abdullah bin al-Haddad sahib ar-risalah amaddanallahu bimadadihi wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian Risalah Al-Musawanah kita sampai di amar ma'ruf nahi munkar. Sering kita dengarkan amar itu artinya perintah, ma'ruf itu kebaikan, nahi yaitu mencegah, melarang, anil munkar yaitu dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar kalau kita di Indonesia kan biasanya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar Arabnya. Sering kita dengar. Maksudnya apa itu tadi? Kalau ada kemungkaran larang. Kalau ada orang tak mau berbuat kewajiban suruh. Itu wajib, itu fardu. Kita sampai di kemarin terakhir fal wajibu 'alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkaran an tu'arrifahu biqawli dzalika ma'rufa aw munkara fa illam yad'u fa 'alaika bi ba'di wa tahrifi fa illam yatarajja fa 'alaika bi dafiri wa qati bi darbi wa kasri alati dawi al-muharramah wa rakatul khabri wa radil amr mansubah min yadihi ila arba'i. Wajib bagimu ketika engkau melihat pertama, orang yang meninggalkan kewajiban ma'ruf, orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang tidak zakat, contoh, itu semuanya wajib. Kok orang ini dia tak sholat, atau tak puasa, ataupun tak zakat, atau dia fa'alu mungkaran, atau melihat orang yang melakukan kemungkaran, mabuk, zina, mencuri, korupsi, judi, lain-lain sebagainya, kawan-kawannya itulah. Itu kalau melihat itu dua perkara tadi, ya. Pertama apa? Antu arifu biqauli dzalika ma'rufa aw munkar. Pertama kasih tahu dulu. Kalau dia meninggalkan kewajiban sholat nih kan wajib, dikasih tahu kalau dia wajib. Zakat nih wajib. Kau ni dapat punya duit banyak, kau tak zakat sama sekali. Duit kau tu dah wajib zakat. Kadang-kadang orang tidak melakukan karena dia tidak tahu. Makanya dikasih tahu dulu. Jangan langsung lepuk aja. Jangan. Ada orang tahu-tahu dia minum bir ini. Ternyata dia baru masuk Islam. Langsung lepuk, bab. Bingung. Aku kenapa nih? Aku kenapa?
Apa kau mabuk? Apa tak boleh minum ni? Aku tak tahu, aku baru masuk Islam tadi sore katanya. Jangan langsung sikat aja. Tanya situ, kau tahu tak ini haram? Tahu katanya. Berarti dah tahu. Tinggal masuk yang berikutnya. Atau tadi sholat wajib dan lain sebagainya. Dah tahu, kasih tahu pertama, kasih tahu yang kedua, kemudian fa illam yada'u fa'alika biwa'di wa takhwifi. Kalau dia tak mau meninggalkan, dah tahu itu haram. Atau kalau masalah kewajibannya udah tahu itu fardu, dia tak mau melakukan, kau kasih dia nasihat, kasih dia janji-janji, ancaman-ancaman di akhirat nanti. Gimana orang tak sholat, orang tak puasa, atau orang mabuk. Kau mabuk di Indonesia bebas. Dalam arti apa? Tak ada hukuman. Tidak ada hukuman dulu. Arti kalau mabuk secara hukum syariat, engkau dah tak ganteng lagi, tak mulus lagi badan kau. Kenapa? Orang mabuk di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Sekali mabuk. Kalau mabuk 3 kali, dah dicambuk, nampak mabuk lagi, ambil lagi, cambuk lagi. Mau jadi apa? Mau pakai make up apa biar hilang jadi mulus lagi? Tak mungkin bisa. Engkau sekarang mentang-mentang tidak ada itu, engkau nak mabuk sembarangan. Maka sebetulnya kau secara, kalau memang ditegakkanlah syariat ini, kau dihukumi secara syariat, maka kau sudah dicambuk berkali-kali. 80 kali berapa? Kau setiap malam mabuk, setiap malam mabuk, setiap malam mabuk. Dosa itu berancaman dunia, di akhirat Allahu Akbar. Itu sudah jelas. Neraka jahanam, neraka. Jangan dikira tak neraka. Dikasih ancamannya, ditakut-takutin, kau nekat betul kau. Kau dah hebat, kebal kau, masukkan neraka. Itu. Wa fa illam yatarajjar fa alaka bidagir wa qahri bidarbi. Kalau dah dibilang gitu, tetap aja dia mabuk aja gini, tetap aja judi dia, maka selangkah berikutnya wa qahrihi bidarbi. Harus dia ini berubah dengan memukulnya, dipukul pakai tangan, pakai apa, pukul, kemudian araknya dibuang, buang araknya, ditumpahkan, dibanting. Itu begitu. Itu caranya yang ketiga. Dikasih tahu dulu, dikasih tahu. Wahabi amal maksubah menjadi ila arbabi. Kalau dia mencuri, balikkan. Kau ini bukan hak engkau. Tong amal kau, kenapa kau buat juga tong amal? Balikkan. Tak mau, ambil, rampas. Tidak boleh. Dikasih tahu pelan-pelan, tak mau. Itu baru pakai tangan yang terakhir. Wa hadirud bala yastakilu ba illa man badala nafsahu lillah. Dan tingkatan ini, ya, itu tidak akan bisa melakukannya kecuali orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul lillahi ta'ala sudah. Pokoknya aku dakwani lillahi ta'ala sudah. Baru bisa. Au kana ma'dzunan lahu min jihadis sultan, atau memang dia punya diberi wewenang oleh penguasa. Memang kuasa ada kasih kalau ada orang mempunyai judi, kau selesaikanlah. Selesaikan. Ini kalau tak justru berhadapan nanti. Berhadapan dengan sultan. Jadi kita nak memberantas kezaliman, kemaksiatan, malah akhirnya berhadapan dengan sultan. Ini payah masalah. Wa amarabatul al-ulatani ani at-ta'rif wal wajib fala yuqassiru anuma illa jahilun mukhabbit aw alimun mufarrid. Sedangkan untuk yang pertama, dua yang pertama, yaitu ta'rif, yaitu ngasih tahu ini haram, ini haram, ini haram, jangan. Yang ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib. Yang satu. Yang kedua, yaitu menakut-nakuti dia, ancaman di akhirat seperti apa. Dikatakan sama Said Abdullah bin Al-Haddad, wala yuqassiru anuma illa jahilun mukhabbit aw alimun mufarrid. Maka tidak ada orang yang mengabaikan ini, tidak ada orang yang teledor, diabaikan, tak mengurus, tidak mau melakukan ini, kecuali orang bodoh, idiot, maksudnya memang dah tak guna lah, jadi bodoh lah. Ataupun orang jahil tapi trader,
orang alim tapi teledor. Dia alim, dia tahu, tapi dia mufarid, ya dia teledor, tak mau ambil urusan orang lah, terserah dia lah, nak mabuk lah, dia nak nyabu lah, bantai dia lah. Yang penting jangan kasih ke anak saya aja dah, kan gitu. Ya, ini orang seperti ini tak betul. Orang seperti ini kalau nak cari aman sendiri dikira apa? Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab bagi suatu kaum yang dia membiarkan kemungkaran merajalela, didiamin aja. Walam anal amra bil ma'rufi wajibun, ketahuilah bahwa sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan itu hukumnya wajib. Wajib, bukan tak wajib. Salat bang, kau ni macam mana lah? Kau jadi tukang kuli bangun masjid, kau tak Jumatan, macam mana? Salat. Ada manusia-manusia aneh ni, bangun dia masjid, ngecor teras, ngecor ini, tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia terkapar dekat sana, sembunyi belakang kan, dekat tempat rumah tukang, tak Jumatan. Kau bangun masjid macam apa? Cuma nak cari duit aja, ngisi perut kau. Tak gunalah, tak guna. Rugi luar biasa orang seperti itu. Suruh kontraktornya siapa, kepala tukangnya, suruh. Jangan kau kasih makan orang-orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh salat. Ta'anil amra bil ma'ruf wajib wa nahyi 'anil muharram wajibun, dan melarang dari hal yang diharamkan itu hukumnya wajib. Ada orang mabuk dilarang, wajib hukumnya. Wal amru bil ma'ruf, orang judi dilarang, wajib hukumnya. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mustahab, sedangkan memerintahkan kepada yang sunnah-sunnah, mencegah dari yang makruh-makruh, itu juga hukumnya sunnah, enggak wajib. Ada orang melakukan hal mencegahnya hukumnya sunnah, maksudnya enggak wajib. Makruh kan tidak sampai dosa, tapi bagus mestinya ditegur juga. Cuma kadang-kadang kita ini lebih berani menegur hal yang makruh daripada menegur hal yang haram. Karena resikonya menegur orang yang melakukan keharaman ini resikonya besar. Dimusuhi orang dan sebagainya. Apalagi yang melakukan keharaman ini bos-bos. Sudahlah, selesailah. Entahlah, aku tak tagak lah, biar aja lah. Itu. Walaika uwa amarta bil ma'ruf aw nahayta 'anil munkari walam yusma' lak bi mufarakati maudil munkar wa hajri murtakibi hatta yafiya ila amrillah. Dan wajib bagimu, hendaklah engkau ini ketika engkau menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah dari kemungkaran, kemudian kau tak didengar, udah kita larang habis-habisan dah kita ini. Tengok, tetap aja dia. Ya sudah. Fa'alaika bimufarakati maudil munkar, kau tinggalkan saja. Aku dah maksimal sudah melarang mereka itu. Sudah maksimal. Tetap aja. Kemarin aku banting semua birnya apa. Aku tengok-tengok, mulai lagi orang ini, mulai lagi. Ini. Tinggalkan. Kita sudah melakukan satu kewajiban, maka tinggalkan tempat kemungkaran itu dan diamkan orang yang pelakunya itu, diamkan. Tempatnya jauhi sudah, tak usah lagi. Terus orang yang melakukan diamkan. Hatta yafiya ila amrillah. Serahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanti yang akan mengatasinya, itu menyelesaikannya. Sudah terserah Allah lah. Aku sudah maksimal. Masa aku nak bunuh dia? Tak mungkin dah. Itu serahkan. Aku dah maksimal, dah aku banting arahnya, dah aku marah, dah aku pukul bahkan. Tetap gitu juga orang. Dah keserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walika bikarahatil ma'asi wa karahatil musirrina 'alaiha wa bughduhum fillahi wa hadha wajibu kulli mu'min. Dan wajib bagimu membenci kemaksiatan, wa karahatil musirrin, membenci orang yang suka melakukan kemaksiatan. Ini dengan ada punya kawan mabuk memang pemabuk dia. Tapi bukan suka, dia akrab betul.
luar biasa. Tak boleh gitu. Ada kawan tukang judi tapi dia baik aja. Orang-orang seperti ini mestinya kalau dia ditegur, diamkan. Dia kalau gitu kan dia terasa nyaman. Aku mabuk pun banyak kawan, kata dia. Aku penjudi pun banyak kawan. Semua orang datang, bagus, tak ada masalah. Kenapa? Karena lulu gua. Jadinya gitu. Terserah dia lah. Tapi tetap ngopi bareng, apa bareng, bercanda bareng. Tak gitu. Kalau dia ahli maksiat jangan gitu, jangan diakrapin. Jangan diakrabin, kecuali mendekat dengan niat dakwah. Di dakwah kamu sudah tinggalkan. Yang penting sudah maksimal mendakwainya. Bukan bagi orang dijauhi untuk dijadikan kawan, harus didekati untuk didakwai. Bukan kita didekati dia untuk berkawan, tidak. Tidak didekati, tapi didekati, kita dekat dengan mereka tu boleh, tapi untuk niatnya berdakwah tu. Dan wajib juga membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah, bukan benci orangnya tapi perbuatannya. Kalau perbuatannya ini dia sudah balik, kita akan balik lagi suka sama orangnya. Jadi benci. Itu namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Benci pun karena Allah, dapat pahala. Sekarang macam mana kita tak benci? Allah benci. Kok kita suka? Kau ni nak ikut siapa? Allah tu benci sama orang-orang pezina, pemabuk, pejudi. Rasulullah juga benci, enggak suka. Kita malah suka sama mereka. Kau ni pengikut siapa? Pengikut Nabi atau pengikut Dajjal? Kalau Dajjal suka dia dengan pejudi, pezina, apa suka. Jadi kita benci tak suka itu karena Allah Subhanahu. Ketika Allah benci, Allah melarang, aku juga harus gitu. Namanya kita ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ikut satu barisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah umpamanya Rasulullah mendakwai orang agar tidak mabuk, tidak berzina, apa. Rasulullah dakwah ke sana. Kita malah duduk-duduk enak-enak aja dengan dia ketawa ke TV. Macam mana betul kira-kira seperti itu? Ya tidak betul. Tidak betul. Dekat untuk akrab, untuk jadi teman, itu salah. Tidak boleh. Bukan secara mutlak nggak boleh itu, macam mana dakwah? Kalau untuk dakwah lain lah. Untuk dakwah dekat dengan niat dakwah itu lain. Jangan dipukul rata. Wa hadza wajibu kulli mu'min, dan ini adalah wajib bagi setiap mukmin. Sekarang kita ini jadi orang mukmin, kita kadang tidak mempraktekkan seperti ini. Alah, apalagi namanya orang kan juga macam-macam, kepentingannya macam-macam. Kok aku larang dia, aku benci dia, tak cukup suara nih. Kan suara dia tak cukup, tak naik tahun depan. Jadi siapa-siapa mau bajingan mau apa, ayo support aja. Yang penting kau pilih aku, sudahlah. Gitu. Padahal mereka ahli maksiat. Jangan gitu. Itu berarti mendukung kemaksiatan, melanggar Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi mereka tuh didakwain. Nah, cumalah di sini inilah makanya terjadi berseberangan. Ketika orang-orang yang udahlah kita cari yang aman-aman aja. Di sisi lain orang yang punya hero beragama, dia punya kewajiban, ini hukumnya wajib. Jadi seolah-olah nanti tabrakan gitu. Sana menganggap betul, menganggap baik, tak usah bikin ini, tak usah ini. Karena kita justru merasa kasihan dengan mereka para pelaku maksiat. Itu agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dibenci pula. Wa zulimta aw sutimta fa yahraka min al-ghadabi fadar alaika min ghadabi wa dawil wajhi wa wajadta min karahatil fi'li wal fa'il ma la yakunu mislahu wa la a'yamu minhu inda sama'ikal munkar wa musahadatik fatahaqqaq annaka dhaiful iman wa anna gharadaka wa maluka a'azzu alika min dinik. Ketika engkau dizalimi atau kau dicaci, kau dizalimi, kau dicaci, kemudian
Fadhara alaika min al-ghadab, engkau jadi marah gitu, marah, wajahmu berubah, kemudian engkau jadi benci dengan perbuatan dan orangnya. Jadi dengan perbuatan dan orangnya, maka sesungguhnya ma la yakunu mislahu wa la a'lamu minhu inda sama'ikal munkar wa musahadatika fataba annaka dhaiful iman. Ketahuilah maka sesungguhnya engkau ini adalah orang yang imannya lemah, ya. Setelah ketika dizalimi, dicaci, aduh, langsung marah apa segala macam, benci semuanya, maksudnya dari nafsu. Sudahlah, akhirnya sudahlah, tak anu lagi, dhaiful iman, takut sudah, tak usah lagi lah, tak usah. Tadi dimarahin orang, nanti dibenci orang. Karena sesungguhnya kau adalah lemah iman, dan sesungguhnya tujuanmu sesungguhnya irduka, maksudnya irduka ini harga dirimu, dan wamaluka dan hartamu itu lebih mahal bagimu daripada agamamu. Agama kita itu lebih mahal dari kita sendiri. Agama kita itu lebih mahal daripada kita sendiri. Makanya para sahabat ketika jihad fisabilillah tak mikir dia, karena Islam lebih mahal daripada diri mereka. Perang bismillah, orang dizalimi dilawan. Wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bil ma'ruf aw nahaita an munkarin la yastami'u laka wa la yaqbalu minka aw alimta annahu yahsulu alayka bisababi dararun wahyun fi nafsika aw malika jazalaka as-sukutu wa sar al-amru wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fadail al-azim adalla ala fa'iliha ala muhammadillah isari ala man siwahu. Dan ketahuilah, jika engkau, apabila engkau tahu dan engkau yakin, ketika engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, engkau tak akan didengar. Yakin sudah, aku kalau nasihatin dia tak akan didengar, tak akan, sudah yakin, dah tahu sudah. Walau juga engkau tidak akan diterima juga. Ataupun kau tahu kalau engkau melakukan itu, engkau akan mendapat satu mudarat. Wah, mudarat aku kalau sampai dakwahnya gini, macam mana? Apakah itu diri ataukah harta? Aku kalau habislah, dirampaslah hartaku, ginilah segala macam keluarga aku gini, maka engkau boleh diam. Nah, ini baru turun. Ketika dia tidak mampu, aku nak ngomong gini, bahaya aku nih. Entah hartaku, entah badanku, entah keluarga aku, ini akan terancam. Sudah, engkau boleh diam. Wasal amru wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fadail. Jadi walaupun pertama memang sebetulnya yang paling bagus itu wajib, tapi ketika keadaan seperti itu menjadi derajatnya turun untuk ngomongkan langsung karena membahayakan dirimu. Jadi tidak menjadi yang tidak harus, maksudnya tidak harus. Makanya dikatakan kalau engkau tak sanggup dengan lisanmu, ya dengan hatimu turun. Tetapi ketika tidak mampu, bukan milih, tidak. Pakai tangan bisa, pakai nasihat bisa, cuma tapi milih pakai hati. Ya, itu tidak begitu. Wa amma idza alimta anna al-munkara yazidu bi sababin nahi wa huwa ta'adda dararu wa ghayrika minal muslimin fasuqutu idhin aula wa rubbama hajab. Dan apabila engkau tahu ketika kemungkaran itu kok bertambah kalau kau larang, aduh, budak-budak di sini payah, dicegah macam disuruh. Ini tahu nih, kalau kita larang dia main judi nih, kita larang, ini nanti bukan di sini ditambah, lambat dibuka lapak baru lagi sana, jadi 2, dilarang lagi tambah lapak 1 lagi. Kata dia, kalau dia tetap ganggu kita, dakwahin kita tambah banyak kan lapak ya. Aduh, aku dakwah tapi tambah banyak masyarakat menyebar, kata dia. Ada prostitusi, kita dakwahin ini, kata dia, kau dakwalah, aku buka lagi sana, tambah. Wah, tak bisa ini, tambah merajalela pula dia tadi, tambah banyak. Ataupun ketika engkau melakukan hal seperti itu, orang lain akan mendapatkan kemudaratan.
engkau betul, dia tak berani dengan kau, tetapi orang-orang lain sekeliling itu habis, maksudnya dizolimi sama mereka. Ini orang ini mabuk-mabuk, engkau gara-gara engkau larang, habis semua rumah-rumah orang itu dipecahin sama dia orang itu, ngamuk dia, habis. Wah, ini tak boleh kalau begini. Kalau begini macam mana? Hinazin Allah fasukutu hinazin Allah wa rabbul wajib. Kalau begitu diam lebih bagus. Diam lebih bagus. Makanya dakwahnya pun pakai ilmu, tak hantam kromo aja. Akhirnya macam mana? Tengoklah derajatnya macam mana ini diajarkan sama Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Ini kalau begini macam mana, begini macam mana, ini lebih bagus bicara apa tidak, ini bagaimana mudaratnya seperti apa. Ketika umpamanya di satu kampung ada pemuda-pemuda tukang mabuk, ini kalau kita larang, budak ini kepala batu semuanya, ini memang brengsek nih budak nih. Kalau kita larang, habis malam-malam rumah orang dirusak, dia dicuri, dia maling, dia tambah hancur. Wah, tak bisa nih. Ditambah bawa-bawa macam-macam nanti ke sini. Ditambah ada dulu cuma main minum bir, sekarang dia malah jual ekstasi, makan sabu dan sebagainya. Tambah parah. Perlawanannya ini luar biasa. Kalau begitu lebih bagus diam. Wa iyyaka wal mudahanah fa innaha min al-jara'im wa yakun al-hamilu laka ala sukutil akhafu min fawati malin aw jahin aw nafin yakulu min kibalil mubashir lil munkari aw ghairihi min al-fasaqah. Janganlah engkau mudahana. Apa tuh mudahana? Mudahana itu gini, mudahana itu cari aman. Cari aman, itu namanya mudahana. Fa innaha minal jaraim, karena itu termasuk satu perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Maksudnya bahwa yakun hamilu laka ala sukuti ala khawfu min fawati malin. Jadi tak mau ngomong nih. Dia tak mau ngomong, tak mau negur, tak mau berdakwah karena takut apa hartanya, pangkatnya terancam. Aku kalau ancam gini orang tak boleh aku lagi, tak jadi aku. Atau kalau gini proyek aku hilang. Nafin, pokoknya semua karena takut dunianya itu hilang. Semua karena takut dunianya itu hilang. Apabila dia melakukan hal tersebut untuk menangani kemungkaran, lil munkari awhari minal fasaqah, ini namanya mudahana. Jangan sampai mudahana, tak boleh gitu. Mudahana itu kalau bahasanya kita sekarang itulah cari aman lah, cari aman. Daripada aku nanti secara dunianya rugi, biarlah terserah dia lah, secara dunia atau harta atau pangkatnya atau apa. Jadi jangan begitu, jangan jadi manusia cari aman. Kadang-kadang kita gitulah, suka cari aman saja. Itu sebenarnya tidak bagus. Jawab minal jaraim, itu sebenarnya perbuatan kejahatan. Bukan tidak kejahatan, nampaknya aja macam-macam orang baik, tapi sebenarnya itu dia melakukan satu kejahatan. Wa alaika idza amarta aw nahita bil ikhlasi lillah wa rifqi wa husni siyasati wa idza sabaqati fa majtama'a hadhihi al-risalu fi 'abdin ma'a qawli 'amilan bima umira bihi mujtaniban lima nuhiya anhu illa kana li kalami sawlatun wa ibatun fi sudur wa waqa fil qulubi wa halawatun fil asma'. Dan engkau ketika engkau menyuruh ataupun melarang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah, nyuruh ikhlas, melarang ikhlas. Ikhlas gak karena nafsu. Karena orang ini mencegah karena nafsu ada. Biar orang nengok macam dia hebat, jagoan, orang pangkat tinggi, melarang. Itu bukan karena Allah tuh. Itu karena nafsu, tapi betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haram, Allah tak ngasih, saya kewajiban untuk mencegahnya. Lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena Allah. Kalau orang sudah mau begitu, macam mana? Berifki, kemudian dengan cara apa? Berifki maksudnya siasat, dengan lemah lembut, dengan siasat yang bagus. Itu caranya tadi bertahapnya dilakukan. Wa'idhari safaqah, jadi menunjukkan kelembutan, kasih sayang dalam dakwahnya itu. Maka tidak berkumpul sifat-sifat ini, ya, ikhlas, pelan-pelan,
dengan siasat yang bagus, terus menunjukkan rasa kasih sayang, belas kasih, maka orang yang berdakwah dengan cara ini fi amil kalau amil, kemudian dia termasuk orang yang saleh, orang yang takwa, sholat, puasa, yang dilarang ditinggalkan, ya, maka illa kana li kalami salatun wahibatun fi sudur, maka perkataannya ini semacam ada haibahnya. Jadi ketika ngomong ini orang-orang ditegur nih, kau ni ngapa lah mabuk, udahlah mahal, bukannya enak, kasihan mama engkau, bapak engkau kerja, engkau enak-enak aja mabuk untuk gaya-gaya tau. Untuk apa? Itu ngomong begitu, tapi ketika orang yang ngomong ikhlas lillahi ta'ala masuk ke dalam hati, ada haibahnya. Yang ditegur pun tak berani nak gini. Apa kau? Macam kau ada hebat-hebatnya, macam ustaz aja kau. Tidak, ditegur. Kalau kekuatan haibah perkataan orang yang ikhlas ini luar biasa, sehingga orang ini pun diam, dia tahu dia salah. Akhirnya dia malu, ditinggalkan ya. Itu. Jadi itu sifat-sifat rohani, dengan pelan-pelan, dengan bagus, itu seperti itu. Jadi tidak harus keras-keras. Orang berdakwah itu pelan-pelan, yang bagus, ikhlas terutama, karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Bahwa kabil kulub, dan itu akan jatuh ke dalam hati orang-orang yang didakwain tadi. Dia akan teresap di dalam hati. Ya Allah, engkau ni ngapa tak solat? Ngapa kau ni tak solat? Apa tak sayang kau dengan badan kau ni? Hidup cuma untuk kerja saja sampai mati, dapat duit, terima gaji, habiskan. Habis tu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun mati. Kau cuma hidup aja, cuma jadi kuli saja kau ni. Tak ada ibadah langsung. Apa artinya hidup kalau hanya sekedar jadi kuli, mengkayakan orang lain? Tak ada guna hidup, tidak berarti. Tak pikir dia, ya Allah, iya pula, bodoh nah aku ni. Cuma hidup untuk kerja, makan, mati. Bodoh. Baru dia tahu dia bodoh. Baru dah. Makanya salat, ibadah, jangan tak ibadah. Malaikat Israel tak milih tua, tak milih muda. Kalau dah habis kontraknya selesai, maka dia harus menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepatlah taubat sebelum mati. Wa qabil kullu wa halawatan fil asma, dan didengar tu enak. Orang manis, orang ini kalau berdakwah ikhlas, dengan siapa kau bagus, orangnya juga bagus, orang yang taat, ngomongnya pelan-pelan, ini didengar pun enak, tak sakit. Kadang-kadang kalau orang ini kan sebetulnya kadang-kadang orang ini dia sebetulnya kadang-kadang orang ini dia sudah nak berhenti nih, tetapi ketika didakwai secara keras tambah jadi tak jadi. Aku padahal tu dah bosan macam gini. Aku apa mabuk ni pun dah bosan, tak apa. Nak berhenti, tiba-tiba ada orang dakwah dia keresan, kau pokoknya habiskan dia langsung. Tak jadi berhenti hari itu dia. Aku nak sambung lagi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai mati tak taubat. Sakit hati karena terlalu keras di dalam menyampaikan dakwahnya. Wa qalla ayyuradda alaihi min hadzal kalam, dan sedikit sekali. Sekarang ada orang maksiat kayak apapun, sehebat apa maksiatnya, di gerombolan orang-orang pemabuk, umpamanya duduk situ santai-santai, assalamualaikum, ngomong pelan, adab gini. Itu kalau orang dah ngomong baik gitu, itu dari hati masuk ke hati itu. Dan sangat jarang dakwah seperti ini ditolak oleh orang-orang. Sangat jarang. Tempat perjudian orang lagi judi datang, kan? Pelan, santai, ramah, kata-katanya pelan, ikhlasnya dulu, ikhlas dulu, lillahi ta'ala. Dakwah orang-orang akhirnya pun dengan keikhlasan itu akan masuk ke dalam hati. Itu pelan-pelan. Rasulullah dakwah kan begitu, pelan. Ya. Kasar tadi sudah ada jalannya tadi, itu urutan yang terakhir, maksudnya udah dinasihati pelan gini. Itu jarang sekali dakwah yang seperti ini ditolak, jarang. Mereka akan selalu menerima. Wa qul man tahaqqaqa bi muraqabatillah wa tawakkala alayhi wa takhallaqa bi rahmati wa ibadi lam yaqdir ayyamlika nafsuhu indal muzahadatil munkar hatta yuzilahu aw yuhala bainahu wa baina zalika bima la qudrata lahu ala daf'ih. Orang yang
selalu muraqabah, dan muraqabah ini selalu merasa diri ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tiap hari, setiap saat nih Allah kan mantau kita. Kemana kita pergi, kemana kita pergi, kemana kita, apa yang kita, Allah mesti lihat. Namanya Sami'un Basir, mendengar, melihat. Terus muraqabah ini namanya kita selalu dipantau oleh Allah. Orang yang selalu muraqabah seperti ini, atau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak yang bagus dengan belas kasih kepada hamba-hambanya, itu dia tidak akan bisa melihat kemungkaran. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, orang yang punya belas kasihan yang sangat kepada orang lain, dia tak bisa melihat kemungkaran. Maksudnya gini, ketika dia melihat, astagfirullah, anak-anak muda-muda ini ngapalah mabuk-mabuk, bukan benci, tapi dia kasih ngapalah budak-budak ini mabuk-mabuk, kasihan dia. Ngapa? Dek, nak ngapalah kau ni mabuk? Jadi kata-katanya ini kata-kata dari rasa kasihan, bukan kata-kata dari rasa benci. Nah, ketika ngomong begitu itu, dia tak bisa meninggalkan. Ibaratnya kalau umpamanya lah seorang ibu lihat anaknya, tentu kasihan ketika anaknya pada waktu itu momennya makan atau apa hal-hal yang tidak baik, mesti dilarang, tapi karena kasihan, main api dan sebagainya dilarang karena rasa kasihan. Ketika kita dengan orang lain mendakwah itu berdasarkan rasa rahmah, yaitu rasa kasihan ala ibadihi, yaitu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pezina, orang-orang zina, kasihan, ini macam mana nasib mereka ini kalau ini tak berhenti mereka di akhirat seperti apa? Zina di dunia ini, kalau bujang sama gadis berzina dicambuk 100 kali. Sudah punya istri ataupun suami berzina dirajam sampai mati. Di akhirat kalau macam mana nasib orang ini? Kasihan. Nah, ibaratnya begitu. Jadi timbul dari rasa rahmah, kasihan kepada hamba-hambanya. Orang yang seperti ini dia tidak akan bisa melihat kemaksiatan itu terjadi. Maksudnya kasihan sama orang lain gitu loh. Tapi kalau dibiarkan, orangnya tak punya rasa kasih. Aku bantai kalau neraka jahanam, nak kemana bantai kau? Pergi mampus sana. Aku tak ikut-ikut. Karena orang ini tidak punya rasa kasihan. Kau nak zina, nak apa, terserang kau lah. Rasakanlah kau masuk neraka jahanam. Apa orang ini seperti punya rasa kasihan? Tidak punya rasa kasihan. Kalau orang betul-betul punya rasa kasihan, ibaratnya seorang ibu dengan anaknya tadi, kasih, janganlah anaknya dimasukkan ke api. Jangan nak, jangan sampai nak. Engkau harus sholat. Nah kan gitu dinasihati. Ini banyak orang tua yang tak kasihan sama anaknya. Banyak. Dibiarkan anaknya tak sholat, dibiarkan tak puasa, biarkan. Itu kasihan sama anak. Tak kasihan sama anak. Kalau minta duit dikasih, minta duit untuk beli ini dikasih, tapi tak sholat dibiarkan. Itu orang tua yang tidak kasihan sama anaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah kita, Buya, berimam dengan orang pejudi gitu? Pejudi, suka beli nomor-nomor. Kita tahu dia tu suka beli nomor, tapi dia selalu jadi imam gitu. Apa langkah kita? Orang seperti ini tidak berhak dijadikan, orang fasik itu tidak berhak untuk dijadikan imam. Tidak boleh dijadikan untuk imam, tetap tidak boleh. Ya, harus diganti. Atau dia yang harus ganti, maksudnya dia harus tobat, ganti amalnya itu harus ditegur. Pak, kalau bapak tolonglah, janganlah itu, bapak kan imam di sini, ngomonglah yang bagus kan, ngomongnya bagus, tak baik gitu, dosa. Kita dah tamat tua, dosa. Bapak kan imam di sini, tak boleh kayak gitu. Kalau dia berhenti lanjut, tobat dia lanjut. Kalau tak tobat, ya ganti orang. Tapi begini, Buya, dia itu memaksakan diri untuk jadi imam, sementara kita ini pendatang gitu ya, kita pendatang, jadi kita numpanglah solat di situ. Apa langkah kita untuk menghindari supaya dia itu mufarakah istilahnya, macam mana itu? Mufarakah dalam sholat. Ya. Tapi secara fikih sebetulnya, secara fikih itu, selagi secara ini fikih, penting rukun-rukunnya ini betul,
ya, taharahnya betul, Fatihahnya betul, tumakninanya apa dengan betul, itu sholat kita sah, tidak ada masalah. Ini secara fikih dan satu kejadian itu boleh. Cuman dia orang ini tidak, maksudnya kalau dijadikan imam tetap itu tidak boleh. Maksudnya tidak layak dijadikan imam tetap karena dia seorang yang fasik. Imam tetap itu orang yang soal imam itu kan pemimpin. Apa pula dia pemimpin sabung ayam? Habis ini kita jam 10 kita mulai ya, sama mana jago engkau mana? Aku baru beli kemarin, mantap jago. Jadi Al-Fatihah itu kita bisa mainkan gitu. Bisa kita main. Secara fikih selagi apa bacaan-bacaannya ini, kalau itu jatuhnya ke apa tidak sampai membatalkan sholatnya, ini tidak sampai. Jadi kita nih kalau lihat dari rukun sholatnya apa fatihahnya betul, itu sholat kita masih sah. Cuma sebetulnya dia ini jangan dijadikan imam tetap gitu, jangan. Ini bab memilih imam, gitu. Sebetulnya tidak bagus. Jadi begini, tidak semuanya sholat berjamaah itu bagus. Imamnya ahli bid'ah, imamnya fasik, ini tidak semuanya bagus, ya. Lebih bagus sholat sendiri daripada sholat yang maunya imamnya ahli bid'ah. Apa tuh orang fasik tadi, wah tak bagus. Jangan hitung 27, tidak. Imam itu mempengaruhi. Salat yang paling utama di antara masjid ini mana masjid? Masjid yang imamnya paling warak, paling soleh, paling bagus. Itu penting. Ada imam masjid di sana imamnya ahli bid'ah, bagus salat sendiri. Berpengaruh. Makanya kalau gini digeser aja, Pak, permisi, mau tobat atau disuruh tobat dulu baik-baik. Kalau tak mau ya musyawarah macam mana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah naik salat seseorang itu hanya melewati kepalanya 3 orang. Pertama, hamba saya yang meninggalkan tuannya, istri yang minggat dari suaminya, kemudian orang imam yang mengimami suatu kaum yang kaum itu benci kepadanya. Salatnya ini tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi